Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah Majelis Istighotsah Gubuk Bambu, para santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Putra, para jamaah pelaksanaan sholat tarawih khatmil Quran di Pondok Pesantren Nurul Ulum. Alhamdulillah pada malam hari ini masuki malam ke-12 kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan 11 hari dan sholat tarawih sampai 12 ya, kita malam-malam 12 masih dalam kondisi sehat alafiah, masih diberi kekuatan iman Islam oleh Allah, masih diberi semangat untuk ibadah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan taufik hidayah oleh Allah. Semoga kita semuanya diberi kekuatan fisik, kekuatan mental, diberi kemampuan, diberi kemauan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai akhir nanti. Dan di akhir Ramadan nanti semoga kita semuanya mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini malam 12 kita membaca, kita perdengarkan surat Hud dan kemudian masuk ke surat Yusuf, di mana surat Hud sendiri merupakan salah satu surat yang menakutkan, ya, menakutkan dalam tanda kutip bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena di dalamnya mengisahkan tentang nabi-nabi beserta umatnya. Tadi diceritakan tentang Nabi Hud, kemudian ada Nabi Soleh, mantuniku, wonten Nabi Lut, Nabi Syu'aib juga termasuk, ya, di mana pada kisah-kisah yang diterangkan oleh Allah dalam surat Hud itu, kemudian akhirnya umat-umat para nabi ini mendapatkan adab, ya. Ada yang diazab dengan hujan batu, ya. Umatipun Nabi sinten niku, Nabi Lut, ya. Wonten sing diazab dengan bumi niki kados tiang diserok, dipendet terus dibalekno malih, nggih, diwalik. Gempa bumi yang wah, Masya Allah, ya, yang bahasanya Rasulullah, beliau menyampaikan ada beberapa surat yang ketika beliau membaca itu terus bergetar, ndredeg, ya, rasa takutnya menguat, ya. Salah satunya Quran surat Hud niku wau, yang kita semuanya juga dituntun untuk seperti itu juga. Jadi sekali waktu kita maos surat Hud, kita buka dengan Al-Quran yang mungkin ada terjemahnya, kita baca satu ayat, kita perhatikan artinya bagaimana, ya. Dari situ agar kita bisa memahami apa yang kita baca dan betul-betul merasakan. Syukur-syukur, ya, semoga kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirakan saged ziarah Nabi Hud. Ten Yaman mereka. Biasanya kalau kita ziarah ke sana, selain kita baca Yasin di pesarean, kita juga baca surat Hud niki wau. Karena membaca sekaligus semerap gene. Jadi kita bisa betul-betul merasakan, bisa mengambil ibarah, mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Kali. Itu ada daerah-daerah yang ada daerah-daerah yang dilaknat bahasanya, ya, bekas-bekas adabnya Allah, ya, di Nabi Hud niku Nabi Hud, Nabi Soleh niku ten Yaman, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh ten Yaman, dan kuburannya juga ada di sana, tuwa ngoten kuburane. Kalau yang Nabi Hud berada di lereng bukit, kalau yang Nabi Soleh berada di dataran ngoten, dataran. Terus aksesnya, ya, kalau saking Tarim lebih dekat yang Nabi Hud,
Cuma ketika sudah sampai ten sarean, mati saking parkiran mobil untuk ke pesarean niku ya naik, kita jalan naik ngoten. Karena di lereng bukit. Kalau Nabi Soleh ndak. Nabi Soleh jaraknya dari Tarim lebih jauh, lebih jauh. Cuma akses dari mobil turun ke pesarean niku celak karena tasik di sekitarnya masih ada perkampungan, masih ada pasar, masih ada ngoten. Terus nggih mugi-mugi kita sedaya paring ditakdiraken saged ziarah mriku piyambak. Mangke kan semerap ya kita tabarruk mengambil berkah dari asar dari peninggalan orang-orang soleh, termasuk orang yang paling soleh di dunia ini adalah para nabi dan para rasulnya Allah. Kita mengambil pelajaran di situ. Ajeng salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Hud, ya. Dan Quran surat Hud ayat 114 115, ya. Di mana Allah SWT berfirman, wa aqimis sholata torofayin nahari. Sholatlah kalian, tegakkan sholat, kerjakan sholat di dua ujung siang, di dua ujung siang. Maksudnya dua ujung siang itu waktu subuh, duhur dan asar. Subuh niki di ujung awal, apa? Duhur itu di pertengahan siang, asar itu di akhir siang. Akhir bahasanya akhir siang. Wa zulafam minal laili, begitu juga kerjakan sholat di bagian malam, ya. Zulaf niku maknanya bagian, ya. Bagian malam, permulaan malam. Kalau bahasanya yang siang tadi pakai Gusti Allah pakai istilah torof. Torof niku ibarat meja ngoten pinggire ngeten niki torof lek ngarani. Pinggirane meja niki torof, ya. Kalau sedangkan untuk malam pakai zulaf. Ya, zulaf niki permulaan malam. Maksudnya sholat maghrib dan isya. Yang maghrib ke isya itu juga jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak seperti subuh ke duhur atau mungkin duhur ke asar kan agak jauh. Ya, kalau sholat maghrib kan waktunya sangat-sangat pendek ya bahasanya. Apalagi makanya langsung ten bulan Ramadan ngeten nggih buka nggih takjil mangke kengen takjil sunah takjil niku ndang-ndang niku kersane saged segera melaksanakan sholat maghrib. Mantun sholat maghrib sak kersa jenengan badhe terus maem badhe nopo ibu-ibu malih sak kersa karena memang waktunya maghrib sangat pendek. Maghrib itu kalau dihitung-hitung waktunya masuk waktu fadilah. Jadi setiap waktu sholat itu kan ada namanya waktu fadilah, waktu utama, ada waktu ikhtiar, waktu yang masih diperbolehkan, ada waktu karohah, ada waktu diperbolehkan tapi makruh, bahkan ada waktu yang haram. Masing-masing waktu sholat ada yang seperti itu. Lah, dan sholat maghrib waktu fadilahnya itu hanya cukup untuk wudhu, terus siap-siap napa pakai baju sing estri ndamel mukena, nyalap sajadah, benakno sarung, mantun niku salat 5 rakaat. Itu batas waktu fadilah, waktu fadilahnya maghrib. Selepas itu sudah ndak fadilah lagi, ndak utama waktunya. Jadi sholatnya cuma 5 rakaat, dihitungnya gampangane 3 maghrib dan 2 ba'diyah. Cukupin namung timur. Selebihnya sudah tidak masuk waktu fadilah. Nah, kita bahasan sholat di awal waktu atau sholat tepat waktu itu maksudnya di waktu-waktu fadilah. Ya, di waktu-waktu fadilah yang 5 waktu tadi, yang paling pendek adalah waktu maghrib. Nah, ini bahasanya niku wau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata, tegakkan sholat torofayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Kebaikan, amal ibadah, taat itu bisa menghilangkan dosa. Termasuk dalam hal ini sholat 5 waktu. Kita patut bersyukur. Kita ini punya apa bahasa Inggrisnya pembersih apa? Yes, bawa pembersih lah. Enggak tahu bahasa Inggris bareng, Gusti aneh-aneh tak bahasa Inggris. Ngerti setil. Napa? Napa Mas?
cleaner ya. Kita punya cleaner, pembersih harian. Kita punya pembersih mingguan. Kita juga punya pembersih tahunan. Ya, kalau pembersih tahunan Ramadan. Kalau pembersih mingguan Jumat. Kalau pembersih harian sholat 5 waktu. Kanjeng Nabi dawuh hubungannya kali sholat 5 waktu. Tangletan para sahabat. Ya, bagaimana pandangan kalian? Seandainya di samping rumah kalian mengalir sungai kecil, ya, yang kalian gunakan untuk mencuci baju. Ya, jadi gampangane lek cara sakniki ngoten, ya apa seumpamane di omah sampean niku ana mesin cuci. Banyune lancar, listrike lancar, sabune lancar, ya, karek nyemplung notok. Kira-kira sampean lek duwe koyo ngono iso bersih gak kambine sampean? Makanya Kanjeng Nabi waktu itu kalau punya ada di samping rumah kita ada aliran sungai yang jernih, kalian bisa menggunakan untuk cuci baju di situ. Kira-kira kelambimu iso bersih gak? Kamu gak kudu mlaku wado, gak kudu nimbo, gak kudu apa, wis mengalir enak wisan. Saged Kanjeng Nabi. Ya. Lek kira-kira ngumbane sedina ping 5 ngono ya apa? Gue tambah nemen bersihnya Kanjeng Nabi, wong sepisan mawon saged bersih. Nggih. Pakaian kita setiap hari cuci. Nggih. Boten seminggu sepisan lho umbah-umbahe niki. Ben dina umbah-umbah niku lho pakaiane bersih terus. Ya opo lek ngumbahe sedina ping 5, nggih nemen bersihne Kanjeng Nabi. Lalu kata Rasulullah, kadzalika shalah. Begitu juga gambarannya salat. Dosa-dosa yang kita lakukan di antara dua salat ini akan dibersihkan oleh Allah, dilebur. Kan mantun salat subuh, mantun niku gawe dosa. Dhuhur salat, buyar kabeh dosane niki, diresiki. Ngoten terus. Ya, makanya kenapa bahasanya kita disuruh untuk menjaga salat 5 waktu niku wau. Jangan sampai kita secara sengaja meninggalkan. Orang yang meninggalkan secara sengaja juhdan niki berat Pak hukumane. Tarikus sholah itu berat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau bahasanya karena napa? Karena udur, kerinan, jamaah tanglet. Nah salah sholat jamaah. Gus, kula sholat sunnah makmum ten wajib parang sah. Lek diwali sah. Nanti mireng sing mboten sah niku napa? Salat gerhana dengan salat jenazah. Lah niki dengan gabung kali salat lintune mboten sah jenengan. Tapi kalau salat selain dua ini diwolak-walik beda niat. Nadar salat tarawih jenengan gak wis aku koyo mbah-mbahku biyen ae pancet sunnatat tarawih. Kalau terangaken kala wingi nadar niki niate untuk mengupgrade ya, menaikkan apa Mas? Grade itu apa Mas? Ono grade A, grade B itu apa? Kelas. Up ngunggahno grade kelas, menaikkan kelas. Kan ngoten. Nggih. Sing asalnya sunnah kalau dinadari jadi wajib, maka fayuthabu 'alaiha thawabul faridoh, maka dia akan mendapatkan pahala yang wajib juga. Nggih. Sing dereng paham sama lapo Gus Udin moro-moro kok ngomong nadar sholat tarawih. Kan sing mboten paham, sik aku ragu-ragu gak melok sik aku pancet monggo. Tapi sing wis paham, sing sampun diterangno, sing sampun ningali siaran, gak wis aku pancet koyo mbahku biyen sunnatat tarawih. Aku gak pingin di-upgrade, ganjaranku cukup sakmene ae. Nggih monggo, bebas kula. Kula ngejak nambah ganjaran panjenengan babah, aku gak melok-melok. Aku merasa cukup dengan ganjaran sunnahku. Aku gak butuh ganjaran wajib. Nggih monggo bebas kula. Kula campur ngajak. Lah kalau seumpama terus panjenengan mboten purun tumut nadar, nggih mboten apa dan jenengan makmum kepada saya tetap sah. Bahasane ngoten. Atau sewaktu-waktu atau panjenengan salat teng griya. Nggih, salat di kampungnya masing-masing. Yang mungkin jamaah kita di kampung ndak ngerti keterangan niki, jenengan pun semerap. Sing jamaah panjenengan mboten wonten pengumuman nadar salat tarawih mboten langsung matur shollu sunat tarawih ya rahimakumullah Allahu akbar jenengan piyambak diucapkan dulu nadar salat tarawih matur niku usolli fardhot tarawih
makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah. Jenengan posisinya sholat wajib berjamaah kepada sholat sunnah. Sah. Jadi mboten saged mek dua niku gerhana kali jenazah. Anu niku jamaah tanglet malih. Bagaimana kalau seumpama saya masih punya tanggungan wajib, terus saya melakukan sunnah, apakah sah? Lola hitungan sah. Kalau hitungan sah, nopo asal ganjaran? Gila hitungan ganjaran urusan Gusti Allah. Kalau mboten melok-melok, insya Allah kita husnudzon kepada Gusti Allah, tetap asal ganjaran. Loh, ngeten lho ngapunten Gus. Niki kasusnya ngeten, ceritane ngeten, seumpama niki seumpama. Ya. Saya waktu sholat Id, saya ini kerinan. Bengi takbiran sampai bau wengi, akhirnya karena berpikir, wis gak sahur maneh kok tenang aku, ya gak bingung gak mangan langsung sehari ngelilir niku pun padang Gus. Wis padang. Akhirnya kula ten jeding keluarga kula wis ayo Pak ndang budal iki salat Id niki. Saya belum sholat subuh. Akhirnya saya berangkat sama keluarga ke masjid untuk sholat Id. Terus kalau sholat Id, ngoten niku ya napa Gus? Pareng. Lah kok wonten sing sanjang sholat gak sah. Lah apa sapa kok jenengan gak ada wudu, ngadep kiblat, syarat sah terpenuhi semuanya, sholat Idnya jenengan sah. Tapi kan kalau dereng sholat subuh, yen sewu, jenengan dereng sholat subuh karena napa? Kerinan. Jenengan kerinane turune jam piro? Nggih sadurunge subuh jam kali takbiran kaweselanu. Berarti jenengan itu meninggalkan sholatnya karena udzur syar'i, karena Anda tidur sebelum masuk waktu. Lah kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat subuh terus kerinan, maka wajib qadha iya, tapi wajibnya litarohi. Tarohi niku mboten langsung. Saged jenengan rada mundur, engko aku ngodhoke engko ae mari dhuwur ae, saged. Mari asar ae, saged. Mene ae menisan ambek salat subuh tak dobel ping pindho aku salate, saged. Nggih umure sampai mene ngoten tok mawon asline. Cuma untuk mundure pareng, tarohinya pareng karena meninggalkannya ada udzur. Beda bahasan dengan warek pondok pun adzan duhur, mboten ndang salat duhur, turu. Ngelilir mantun asar. Lalu wudu yang saya lakukan apa dulu? Asar dulu apa ngodok duhur dulu? Ngodok duhur dulu. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat duhurnya, walaupun alasan tidur tadi, alasannya bukan udur tapi sembrono. Lawong sudah masuk waktu, kok dereng sholat duhur malah turu. Lah yo nopo? Kok wesel kula? Menawi niki kan saged umum niki nggih. Kita mungkin pulang kerja sonten mulai jam 4, laut jam 4. Sudah masuk waktu asar. Ari ngono, waduh, kok wesel aku. Tak ngleset dilut ae. Sanjang dan bojone dilut ae setengah jam, setengah 4 gugan. Dan memang kebiasaannya rakyat kita, oh iya Mas iki lek turu pokok ana turu masuk 5 menit, 10 menit ngono wis iso tangi wis enak, guys istirahat. Oh nggih Mas. Setengah jam ya yo, nggih. Nggih temen, kita tidur. Setengah jam digugah bojone, Mas tangi. Mungkin saking kesele. Wangi jam beker selon cecil poeng, pancet dilem mawon. Ngelilir maghrib. Ilang salat asari. Ya napa niki? Ngodoknya langsung apa tarohi? Tarohi. Karena kita sudah napa? Pesen. Ya, aku gugan mes pareng ngaten niku. Tapi lek terus wis kita ndak pesen, nggih mboten damel jam beker, mboten napa wis pokok aku seru iki mlebu waktune asar. Cuma kewesel aku sik tak turu sedilut. Normali kebiasaane kita nih kadung kena bantal ngoten niku lek gak kono granat baru gak tangi yo mae. Terus kita ngelilir mantun maghrib, maka wajib sholat asar dulu bukan maghrib dulu. Teledor lek niku. Mae bahasane ngoten-ngoten niku wae. Jadi meninggalkan sholat niku ditingali napa alasannya. Lek alasannya males, termasuk alasannya males. Engko ae sik suwe isya lho sampai jam 3 lho gak apa-apa salat isya. Mundur. Lho Liga Champion final iki, final.
ngenteni apa? Nggih, mboten ngentek bareng, ngenteni istirahat. Istirahat, ya. Istirahat sih delok mau gule ya apa ya. Wah ini kok ngenteni iklan iki lho delok cuplikan gol. Pun iklan malah ngono. Sik lho kopi entereng kayak kopi dhisik. Wis wudu nggih nggae kopi ngrok banyu surat. Balik lu wis main dadakno gak sida salat delok malih. Sampai buyar. Nggih. Perpanjangan waktu, adu penalti, penyerahan piala, molor-molor sampai tarhim. Lu wis tarhim lho. Di luar Ramadan ya. Tarhim kan berarti sudah mendekati, sudah kurang lebih 10 menit kan dari tarhim ke apa? Ten subuh kados imsak ngoten kan biasanya kan. Waktunya imsak ke subuh itu biasanya ya tarhim itu tadi, nggih. Kurang 10 menit. Sik iku mau ya apa iku sik ya apa sampai adzan. Teledor seperti ini. Ya. Maka ini masuknya dia meninggalkan sholat karena juhud nih. Juhud nggih. Ngapunten, karena malas. Karena malas, nunda-nunda. Engko. Bagaimana orang seperti ini? Dia masih dihukumi muslim. Ya. Masih dihukumi orang Islam yang berdosa. Lah terus langkahnya taubat. Nggih ngodok salat nggih taubat. Dereng sempat taubat. Bahkan dereng sempat ngodok salat, mati tiange. Yo nopo? Nggih dihukumi muslim. Kalau orang muslim meninggal, nggih didusi, nggih dikafani, nggih disolati, dikuburkan di tempat orang Islam. Lho niku mambengi bojo, waduh bojoku mambengi sampai anu gak salat anu ngene. Nggih. Oh, diringali alasane, alasane malas iki. Hukumnya masih Islam. Sesuai seperti orang Islam. Orang Islam yang maksiat, ngoten tok bahasane. Tapi lek salate terus meninggalkan karena juhud. Juhud niku ingkar. Tak salat ya. Sekali cilik salat wis pancet ae koyo ngene. Seumpami. Nggih. Ayo cak salat. Salat iku nomor loro. Lho maksude? Nomor siji kan syahadat. Oh ya wis bener, aman. Salat nomor loro. Lho, maksude? Nomor siji. Nomor siji sing penting nyambut gawe dhisik. Lek wis rezeki wis anu ngene tak salat aku. Nggih. Beda dengan sing lek sing niku sik aman sing urutan rukun Islam mau sik aman. Cara guyonan ngoten sik aman. Nggih. Guyonannya ndak masuk bahasan yang guyon-guyon kita kemarin niku mboten bahasane ngoten. Tapi lek sampai terus lebih mengedepankan apa? Hal lain daripada sholat, ini masuknya ke ingkar. Ya. Lah kalau orang ini mati, maka dia ndak wajib dirumat kados tiyang Islam. Tidak wajib dimandikan, ndak wajib dikafani, ndak wajib disolati. Mubah dikubur, mboten sunnah. Dikubur sampai nggih mboten wajib, nggih mboten sunnah, mubah hukumnya. Dikubur. Lah terus wong gak tau salat, ben dijak salat mesti ngono, sing penting nyambut gawe dhisik, sing penting nakam, Jes. Ya, gampang salat iku gampang, sing penting wareg baru, Man. Lek wonten tanggane jenengan ngeten mati, nyun sewu. Seandainya warga kampung tidak ada yang memandikan, tidak ada yang ngafani, tidak ada yang nyolati, sak kampung tidak ada yang berdosa. Karena memang tiga-tiganya tidak wajib. Menguburkan mubah, tidak wajib tapi boleh dikubur. Bahasane nek ngoten tok. Lah terus ya apa iki? Jarno gletakno di tengah dalan kono jadi gondol kucing. Nggih karena juhud. Itu ngapunten, ini saking sisi hukum ya, saking kita ndak bicara saking sisi kemanusiaannya ndak. Lah kalau dari kemanusiaan seakan wis akan keluargane seakan gelek anu ya wis gak apa-apa wis didusi. Oleh tapi mboten wajib. Ngafani oleh tapi mboten wajib. Bahasane ngoten. Termasuk akan wis dikubur ya wis akan wis ngoten. Nggih monggo sah-sah mawon dari sisi kemanusiaan, tapi dari sisi hukum Islam ndak wajib. Artinya kita tidak berdosa kalau mboten ngerumati mayit niku wau. Tapi sekali lagi bahasan seperti ini bukan terus kita merendahkan terus yo ono tonggoku sing koyo kono mboten sangoten. Cukup kita minta sama Allah agar apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di sekitar kita itu kita jadikan pelajaran. Nyuwun dumateng Gusti Allah, ya Allah, muga-muga tanggoku sing guru gelem salat, muga-muga angsal
angsal hidayah. Kita doakan beliau-beliau, kita doakan mereka. Selain itu kita juga berdoa kepada Allah agar kita tidak jadi seperti itu. Bukan kali sholat nyuwun saestu Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang selalu menegakkan sholat, memperhatikan urusan sholat, wa min dzurriyyati, termasuk anak turun saya. Bukan namun kali bojoku lotok, nggak bisa bojo tok, anakku lotok. Lah terus putune kan didongakno pisan. Dzurriyyah niku keturunan sampai kiamat, Pak. Donga niku hebat niku dongane. Nggih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nggih, dongane sapa iku? Dongane Nabi Ibrahim. Nggih, dongane Nabi Ibrahim. Nggih, niku kita selalu kita baca, kita istiqomahkan. Nggih, sambil pokok ngoten niku ningali sekitar kita nggih didongaaken mawon. Kita ndak boleh sampai nuding, sampai merendahkan, sampai ngilokno, apalagi sampai melaknat. Nggih, ndongakno elek mboten iso nek ajarane Islam niku. Nggih, Kanjeng Nabi ngajarin niku napa? Memberi nasihat dan mendoakan baik. Salat nomor loro, umpami. Sementing nyambut gawe. Apa sih? Sementing mangan. Ayo wis, sampean takjak mangan, mari ki salat mbek aku. Ayo ngejaki. Mboten sampean, oh, sampean kok lek mati tak jarno jadi gondol kucing, mboten sampun ngoten. Carane ngoten. Nggih. Kalau kita ketemu tangga kita seperti itu, gini ki bahasan kula niku sanjake kan jarno gondol kucing. Disuting tapi kok nggih pun kersane syuting ya napa terjemahkan. Yang jelas bagaimana kalau kita mengajak kebaikan kepada orang lain nggih ngoten sing napa bahasane sing sae, sing kalem-kalem, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu, ya apa? Bil hikmah. Hikmah riyen. Nggih, hikmah riyen. Cak, salat cak. Sik engko ae aku, wis penting ki lho karo jalan kurang mari. Oh ya wis. Pun ngoten hikmah. Emang kita nanti, aku kate salat, dhek gelem barengi aku salat, enak langgar bareng aku. Kate sarung, tak sili sarung. Ya. Ndi sarung mek siji mosok gantian lho, lek gelem, lek gak gelem ya tak tukono sarung ayo wis. Hikmah dulu. Nggih. Setelah itu baru bil mau'idatil hasanah. Pertama ngajak itu dengan hikmah, dengan contoh, dengan tauladan, dengan pelajaran. Yang kedua baru dengan mau'idah, nasihat. Mau'idah itu nasihat. Jangan dianggap mau'idah niku panjenengan kudu kiai kudu ten podium nyekel niku masyaallah mboten usah Pak. Mau'idah wis kaldani kalem-kalem niku mau'idah, nasihat. Tapi setelah hikmah. Lek sampun dikandani kalem-kalem pun sekeco baru kok sik rada napa? Teledor, rada wonten banggele, wonten anu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu debat, perlu diskusi, monggo diskusi. Wajadilhum. Diskusilah dengan mereka, debatlah dengan mereka. Tapi billati hiya ahsan. Diskusinya yang baik. Buatan terus debat-debat. Wah, sampean kan dewa angel tak tempel. Waduh, wonten sak tempeling-tempelingan ora. Gak gelem ya wis. Sik iki anu iki padha padha panase. Wis ayo wis golek sedegan dhisik ayo. Wis ngono. Sing aman sih. Menjing diskusi mana itu terus no. Niku bahasanya billati hiya ya ahsan niku wau. Mugi-mugi ini bisa difahami, semoga bisa menambah semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita. Jangan sampai ada yang berani meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah, diberi hidayah untuk bisa menjaga sholat kita masing-masing. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat, paring hidayah, paring maghfirah, paring inayah, paring fadilah kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya digolongkan hamba-hambanya Allah, digolongkan umatnya Rasulullah yang bisa bungahaken manaipun Rasulullah dengan mengikuti, mematuhi, meneladani dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ketika sudah waktunya nanti kita kembali kepada Allah, kita tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa nas'aluka ya Allah lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina ila yaumiddin. Ya Allah, ya Latif, ya Kafi, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim, ya Wahhab, ya Dzat Tauli, ya Mu'ti, ya Jawad, ya Mannan, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika tammatil lati mananta biha ala Adam fa'aqalta minhul atharat akil atharatina akil atharatina akil atharatina wa tahammal tabi'atina wa'fu an sayyi'atina wajud alaina bi fadlika wa qurbik waj'alna min khalisi ahlil mahabbati min hizbik. Allahumma rzuqna hifdzal Qur'anil karimi wa fahmah wa imtithala awamirih wajtinaba zawajirih wal wuqufa inda hududih wa kamalal amali bih waftah alaina bihi futuhal arifin. Allahumma qata'anna bihi jami'al qutta'i lit tariq wa ajirna bihi minaz zayhi wal ibtida'i wat ta'wiq wa kun lana ya sayyidi mutawalliyan fi jami'il umur washrah lana sudur wa nawwirha binurik. Ya Kafa ya Ain Shod ya Hamim Ain Sin Qaf ya Quddus ya Nurun Nur innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa ahla widadina wa ashabana wa ahbabana wa habaibana wa muhibbina wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum jami'an fi kanafika wa iyadik wa jiwarika min kulli syaitonin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dhi ainin wa dhi bahyin wa dhi ghadrin wa dhi makar wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami dan ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa walidina wa auladina wa ikhwanina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina wa liman ahabbana fik wa man ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma inna dhammannaka anfusana wa ahlina wa ahbabana abada wa man ma'ana wa ma ma'ana fakun lana wa lahum hafidhun ya khaira mustauda. Allahumma ihfadna wa iyyahum min kulli su'in fid darain wajma' lana wa lahum baina khairatid dunya wad din waj'alna wa iyyahum qurrata aynin li sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ya alimal khafiyah wa ya manis sama'u bi qudratihi mabniyah wa ya manil ardu bi izzatihi madahiyah wa ya manis syamsu wal qamaru bi nuri jalalihi musyriqatun wa mudiyah wa ya muqabilan ala kulli nafsin mu'minatin zakiyah wa ya musakkina rubal khaifina wa ahli taqiyah ya man hawajul khalqi indahu maqadiyah ya man najja yusufa min rikil ubudiyah ya man laysa lahu bawwabun yunada wala sahibun yusha wala wazirun yu'ta wala ghairuhu rabbun yud'a wala yazdadu ala kathratil hawaiji illa karaman wajuda. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa a'tina su'lana fid darain innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam bihi wal mursalin adada ni'amillahi wa ifdalih walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wa dina nada'i fardi syahri Ramadan yang disnati fardhan lillahi ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.